Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Send dan Standar. Promo rebate untuk bulan ini sampai dengan nanti di bulan Agustus, di mana jenis akun standar dengan menggunakan link yang ada di bawah, rebate 20%, Send 10%. Kelebihannya baik dari segi withdraw atau deposit dari ABS ini sangat cepat sekali, hitungan menit, dari segi pairnya lengkap banget. Spreadnya kompetitif, di mana kalau misalkan ada volatility tinggi, contoh misalkan saat NFP, itu kita masih tetap bisa entry ataupun exit posisi dengan cepat. Promo rebate untuk standar dan Send ini berlaku sampai dengan nanti di bulan Agustus 2025. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa cek di kolom di deskripsi. Khusus untuk akun Send hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Send ini tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin diperuntukkan untuk hari ini tanggal 2 Juli sampai dengan besok tanggal 3 Juli 2025. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus malam ini 19 waktu Indonesia Barat ya, 19.15 itu ada ADP, diperkirakan sih ada peningkatan dari 37K menjadi 99K ya. Tapi kalau misalkan rilisnya nanti tetap di atas daripada data yang sebelumnya, kategorinya positif. Tetapi kalau di atasnya ekspektasi atau perkiraan yang ada di sini, tentunya ini bisa menjadi surprise. Kemudian untuk besok itu ada NFP ya. Jadi untuk NFP-nya itu dimajukan yang biasanya di hari Jumat. Untuk minggu ini di bulan Juli itu dimajukan di hari Kamis karena untuk Jumat sendiri itu market dari Amerika libur. Jadi waspadai kemungkinan volatility dampak daripada NFP besok ini kemungkinan akan sangat tinggi. Dan dilanjut malamnya jam 9 malam waktu Indonesia Barat itu juga ada indeks manajer pembelian atau dari segi PMI-nya ISM itu juga akan dirilis ya. Jadi volatility perkiraan besok akan sangat besar sekali terutama di gold. Langsung masuk ke teknikalnya. Dari segi indeks dolar kemarin pembahasannya yang akan menjadi fokus kalau misalkan ada kenaikan itu di antara 96.800 sampai dengan 97 ya, kurang lebih di sini harga itu dua kali masuk ke level area tersebut. Jadi ini ada sedikit sideways yang akan menjadi kuncinya. Pantau aja malam ini dia berhasil atau tidak maintain kembali di bawahnya 96.800. Kalau misalkan mampu, kemungkinan support 2 weekly yang berada di 96.100-an kemungkinan masih belum, tetapi kalau misalkan di tengah-tengahnya di kisaran level area 96.500 96.600 kemungkinan masih ada potensi. Tetapi gambaran saya kemungkinan ini akan ada sedikit kenaikan untuk koreksi. Jadi fokusnya kalau kehilangan ataupun harga ini berhasil maintain kembali di atasnya 97, yang akan menjadi next target selanjutnya adalah support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 97.400 ini yang akan menjadi target untuk koreksi terdekatnya sampai dengan besok sebelum NFP rilis. Selanjutnya dari segi gold, time frame 1 flashback sedikit untuk perjalanan minggu ini. Harga ini dia mencapai pivot monthly, kemudian koreksi ke bawah mendekati level area pivot weekly 3325, dan harga ini kan balik lagi ke dorong ke atas. Saat video ini dibuat kurang lebih pas ketika dia menyentuh level area pivot monthly 3348, untuk areanya ini ada reaksi. Jadi kalaupun break malam ini di atasnya pivot monthly, yang akan menjadi fokus target selanjutnya kemungkinan sih range-nya terbatas. Zona pantaunya adalah di level area minor, ada beberapa level harga dimulai dari 3357 dengan batas atasnya itu kurang lebih di area 3364. Ini kalau misalkan harga mampu maintain kembali di atasnya pivot monthly. Tetapi kalau misalkan gagal, yang akan menjadi next target selanjutnya itu bisa aja ini pullback kembali ke bawah, mengeritest di level area 3307 sebagai batas bawah support weekly. Untuk planning gold, saya lebih prepare untuk saat ini ya, wait and see. Meskipun kemarin di video yang sebelumnya planning adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy, konteksnya hanya day trade kalau harga ini gagal bergerak di bawahnya pivot weekly 3325. Tapi untuk targetnya terbatas 3348, maksimum balik lagi ke level area minor di antara 3357 sampai dengan 3363 ya, atau 3364 lah kurang lebih pembulatannya. Tetapi untuk saat ini saya lebih prepare karena harga ini sudah ngeritest di pivot, wait and see untuk persiapan ancang-ancang sell kembali. Cuman sih saya butuh konfirmasi lanjutan antara
1 sampai dengan 2 jam ke depan harga ini mampu atau tidak maintain kembali di atasnya 3348. Misalkan mampu, kemungkinan planning sell saya ada 2 area yang akan saya pantau. Zona pertama 3357 sampai dengan 3364, maksimum berada di bawahnya 3373 ini. Untuk planning saya persiapan cari ancang-ancang setup sell nanti. Harga saat ini masih berada di tengah-tengah, tapi untuk sell sendiri, untuk target saya, target TP terdekatnya 3322, maksimum sementara berada di 3307 kembali atau sebagai batas bawah pivot. Untuk kenaikannya sendiri hari ini dimulai dari low yang berada di kisaran 3327 sampai dengan pivot monthly, kurang lebih ini sudah 200 pip ya. Jadi untuk day trade rekan-rekan yang dapat sedikit di atasnya pivot weekly, jadi ini sudah persiapan, harusnya sih keluar sebagian posisi, stop loss sudah bisa dimajukan meskipun ada peluang tapi masih di bawah 50% menuju level area minor. Tergantung ini nanti close body candle H1 mampu atau tidak tutup di atasnya 3348. Misalkan mampu, peluang kemungkinan di atas 50%, tetapi kalau gagal hati-hati, sideways kecil antara pivot monthly 3348 dan pivot weekly 3325 ya. Jadi kesimpulannya untuk zona pantau gold malam ini sampai dengan besok sebelum NFP rilis, kalaupun dia bergerak lanjut ke dorong ke atas, zona pantau pertama 3357 sampai dengan 3364, kemudian zona pantau yang kedua 3370 sampai dengan 3374. Hati-hati sentuhan kembali di pivot monthly 3348 ini ada reaksi saat video dibuat. Tetapi kalaupun ada penurunan, harga mampu maintain kembali di bawahnya 3341 atau 3342 di sini. Close body candle H1 berhasil tutup di bawah level area tersebut. Ini bisa sideways antara kurang lebihnya pivot monthly, pivot weekly kurang lebih di sini sideways sampai dengan besok menjelang NFP rilis. Ini juga bisa terjadi ya, baru nanti saat NFP rilis tren sebenarnya akan terjadi. Kemudian untuk minggu ini kenaikannya sendiri itu sudah lebih dari 1000 pip, dimulai kurang lebih di 3244 ya, kurang lebih sampai dengan kemarin malam di 3358. Jadi ini sudah melebihi over rata-rata pergerakan harian. Kalaupun ada penurunan untuk saat ini, jadi hati-hati, potensi sideways itu ada di atas 50%. Tapi untuk planning sell saya, targetnya saya ngincarin yang berada di 3307 terlebih dahulu sampai dengan besok sebelum NFP ya. Baru nanti persiapan saat NFP rilis, posisi harga itu ada di mana, kemungkinan nanti akan saya update di video lanjutan. Selanjutnya untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin planning kemarin adalah sell, target terdekatnya itu berada di 105-an, kurang lebih di sini. Maksimumnya 104.100-an lah kurang lebih, tetapi harga lebih memilih ketika menyentuh atau mencapai level area batas atas pivot yang berada di 105-100-an lah atau 200-an, saya bulatkan di situ aja. Itu ada reaksi dan mendadak pullback kembali ke atas. Dia masuk kembali di ring area zona yang saya blok hijau ya, dimana untuk konfirmasi atasnya itu sebenarnya berada di 109.200-an. Jadi untuk Bitcoin selama harga masih belum mampu bergerak di atasnya 109.200-an, saya lebih prepare adalah persiapan untuk re-entry kembali, cari ancang-ancang setup sell. Tetapi harga saat ini masih berada di tengah-tengah antara 107 sampai dengan high di minggu yang sebelumnya yang berada di 108.500. Posisi harga saat ini tuh berada di tengah-tengah, jadi sedikit hati-hati. Mudah-mudahan sih ada sedikit kesempatan ke dorong ke atas, baru nanti di area 108.500 sampai dengan 109-an kurang lebih, misalkan ada konfirmasi reversal, bisa dimanfaatkan kembali untuk re-entry sell. Day trade-nya targetnya balik ke 107, untuk swingnya bebas pilih antara 105 sampai dengan 104. Kalau misalkan untuk level area SRP-nya ini saya pecah, kurang lebih harga ini mencapai level area minor, di mana untuk area minor sendiri itu berada di zona yang saya blok orange dengan
rank harganya 10758 sampai dengan 107 atau pembulatan di 108 ya, kurang lebih ada di sini. Jadi ini masih berada di batas atasnya level area minor. Misalkan mampu break, hati-hati 108.500, tetapi kalau misalkan gagal dan harga ini mampu maintain kembali di bawahnya 107.600, ini bisa mendadak pullback kembali ke bawah. Jadi waspadai kalau misalkan blok orange bertahan, 107 ini yang akan menjadi potensi target selanjutnya. Tetapi kalaupun ada kenaikan, kemungkinan ringnya pun terbatas karena di tengah-tengah, jadi nggak jauh-jauh di 108.500. Konfirmasinya untuk minggu ini, harga akan melanjutkan perjalanan ke atas untuk Bitcoin adalah di 109.000 ya. Jadi selama harga masih belum mampu bergerak di atasnya 109.000, saya lebih prefer adalah cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan posisi harga berada di bawah di area pivot atau zona yang saya blok abu-abu di sini, baru day trade-nya persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy, memanfaatkan potensi sideways-nya dari segi time frame kecilnya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Untuk planning gold minggu ini sudah TP ya untuk buy-nya. Jadi untuk saya pribadi, saya lebih prefer adalah persiapan menunggu untuk re-entry sell kembali, memanfaatkan koreksinya atau sideways-nya dari segi time frame besar ya. Jangan over terlebih dahulu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.